Pada tahun 1887 di Transilvania, kisah dimulai ketika para warga mendobrak masuk ke dalam sebuah kastil karena mereka tahu kalau di dalam sana Dr. Victor telah menciptakan monster mengerikan bernama Frankenstein. Orang ini adalah Dracula yang menyuruh Victor untuk menjalankan eksperimen itu, dan Dracula pun berkata jujur kalau monster itu akan dia gunakan untuk tujuan jahatnya, sehingga Victor yang kaget dia meminta tolong pada Igor ciptaannya yang setia, namun ternyata kini Igor sudah memihak pada Dracula. Stay back. Ya, Frankenstein langsung membawa Dr. Victor keluar, namun para warga melihatnya kalau mereka sedang menuju ke arah kincir angin, dan di dalam kastil Dracula pun bangkit lagi. Dan para warga di sana mereka pun kaget dengan wujud Frankenstein seperti monster, ditambah terdengar suara Dracula yang baru keluar dari kastil, sehingga para warga pun kabur karena mereka semua takut dengan vampir. Ya, sayangnya Dracula bersama para pengantinnya terlambat untuk membawa Frankenstein, dan adegan pun beralih ke 1 tahun kemudian di kota Paris, di mana seorang bernama Gabriel atau yang dikenal sebagai Van Helsing dia pun sudah menjadi buron, dan saat ini dia sedang menjalankan misinya. Di dalam gedung itu ternyata Gabriel kembali memburu Dr. Jekyll yang pernah lolos darinya karena dia sudah menewaskan banyak orang hingga binatang ternak, dan karena Gabriel diminta untuk membawanya hidup-hidup, dia pun menawarkan pilihan yang tentunya Do let's. Here I come. Ready on. No. Karena tangannya dibuat lepas, dia pun semakin marah dan melempar Gabriel ke atas, dan tentunya Dr. Jekyll akan mengakhiri hidup Gabriel saat ini juga. My turn. Karena hal itu, seorang warga yang melihat Van Helsing di sana langsung menuduhnya kalau dia adalah seorang pembunuh, yang membuat Gabriel langsung pergi dari sana. Sesampainya di kota Vatikan Roma, markas dari gereja suci, Gabriel melaporkan pada pendeta Ginette kalau misinya sudah selesai, tapi Gabriel pun langsung dimarahi karena aksinya sangat brutal hingga membuatnya menjadi buronan, sehingga Gabriel dilarang untuk pergi dan dibawa ke dalam ruangan bawah tanah. Blaspheme. You already lost. If you wish to recover it,
Ternyata di dalam sana berbagai pemuka agama sudah bersatu untuk melawan kekuatan iblis agar melindungi umat manusia. Dan kali ini Gabriel diminta untuk pergi ke timur, yang tepatnya ke Transylvania, karena di sana sudah dikuasai oleh Dracula selama 450 tahun dan Gabriel harus menyelamatkan keturunan dari Valerius yang sudah berjanji pada Tuhan kalau keluarganya tidak akan masuk surga sebelum menghabisi Dracula. Dan yang tersisa kini hanyalah tinggal Putri Anna dan Pangeran Velkan karena ayahnya sudah hilang 12 bulan yang lalu, di mana misi ini seperti masuk ke dalam neraka. Dan juga pendeta menunjukkan sebuah sobekan kertas peninggalan Valerius yang lambangnya sama seperti cincin milik Gabriel, dan dia berharap kalau Gabriel akan menemukan jawabannya di sana. Yes. Dan orang ini bernama Carl, seorang jenius yang tugasnya membuat berbagai senjata untuk melawan monster sambil membantu Gabriel melengkapi persenjataannya sebelum pergi bertugas. Dan juga dia menunjukkan penemuan terbarunya ialah pistol busur karena tahu kalau lawan Gabriel kali ini adalah vampir. Akhirnya Gabriel memberitahunya kalau Carl juga ditugaskan untuk pergi ke lapangan bersamanya, yang membuatnya pun menjadi syok. I don't want to go to Transylvania. Sedangkan di Transylvania, Pangeran Velkan sudah dalam keadaan terikat di tengah-tengah hutan yang ternyata dia sedang memancing makhluk ini. Dracula unleashed you for a reason. Ya, ternyata itu adalah werewolf utusan dari Dracula, dan karena tuasnya macet, Anna pun ke sana untuk menyelamatkan Velkan. Cut it now! Cut the rope! Velkan langsung meminta Anna untuk mencarikan pistolnya yang jatuh, tapi karena tali kurungan itu tidak kuat, akhirnya ya, Velkan bersama werewolf itu lenyap begitu saja, dan di saat yang bersamaan Gabriel bersama Carl sedang dalam perjalanan. Dan beberapa hari kemudian sampailah mereka di Transylvania, tapi anehnya semua warga mengikuti mereka sambil membawa senjata, sehingga Anna pun keluar dan memberitahu mereka kalau penduduk di sini tidak percaya dengan orang asing dan akan menangkap mereka. Namun Gabriel memberitahunya kalau dia ke sini untuk menolong mereka, dan tiba-tiba Really? ya, Anna pun langsung menyeru semua warga untuk bersembunyi, sedangkan Gabriel harus melawan para vampir itu. Kill the stranger. Love to. Tapi tiba-tiba matahari pun bersinar dari balik awan yang mendung, dan seketika para vampir itu juga ikut hilang. Namun Gabriel dan Anna yang tidak ingin terkecoh, mereka pun langsung memeriksa sumur itu. Do you like to fly?
This should do the trick. Amazing Mariska and finish him! 30 years old. The charge! I can feel first bite. Ya, Mariska pun akhirnya berhasil dikalahkan dan ditinggal oleh dua pengantin lainnya sehingga saat sudah beres para penduduk malah datang lagi pada mereka dan tidak senang karena salah satu pengantin sudah dikalahkan dengan alasan biasanya mereka hanya membunuh 1-2 orang dalam sebulan, tapi karena kejadian ini mereka pasti akan membalasnya lebih. Dan Anna yang tahu kalau Gabriel adalah Van Helsing, dia pun menenangkan rakyat karena dalam 100 tahun ini baru dia yang berhasil membunuh vampir. Next time, stay close. Sedangkan di tempat Dracula, dia pun mengeluh kalau manusia selalu mengganggunya padahal dia membunuh manusia sudah dengan porsi yang sewajarnya, dan Dracula akan mencari lagi pengantin barunya yang membuat kedua pengantin ini menganggapnya tidak punya perasaan, sehingga Dracula membenarkan hal tersebut karena di dalam dirinya hanya ada kehampaan, dan dia juga akan menggunakan eksperimen barunya sehingga Dracula menyuruh semua orang untuk pergi ke kastil Frankenstein. Kembali ke Gabriel, dia pun diajak masuk oleh Anna ke dalam rumahnya sambil diberitahu kalau barang-barang di sini adalah peninggalan milik ayahnya, dan karena Anna akan pergi sendiri untuk membalaskan serangan pada siang itu, Gabriel pun langsung membuatnya pingsan. Ya, saat tersadar ternyata hari pun sudah malam, namun karena mendengar ada suara di ruangan sebelah, Anna pun langsung memeriksanya. Entah apa yang terjadi, Velkan juga tiba-tiba ada di sana, namun karena waktunya hanya sedikit, dia pun langsung menyuruh Anna untuk pergi karena Karena hal itu, Gabriel langsung pergi ke kota untuk mengejar werewolf tersebut. Tapi Gabriel bertemu dengan orang itu yang sedang mencoba peti mati yang dibuat khusus untuk Gabriel karena dia merasa terganggu oleh kedatangannya ke kota ini, namun tiba-tiba ya, Anna pun malah menghentikannya sehingga Gabriel yang marah. Dia pun memberitahu kalau werewolf itu sudah bukan saudaranya lagi. Tapi Anna yang kaget kalau Gabriel tahu itu adalah saudaranya dan tetap memburunya. Dia pun malah balik marah karena dia adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Dan Anna juga mendengar kalau Dracula memiliki penawar kutukan werewolf sehingga Gabriel akhirnya setuju untuk mencari saudaranya. Perhaps harder than to have no memories at all. Lalu di kastil Frankenstein, Dracula kembali menghidupkan peralatan milik Victor karena dia akan segera melakukan rencananya. Dan sampailah mereka di depan kastil Frankenstein di mana mereka berdua bingung kalau seharusnya kastil ini sudah tidak berpenghuni, dan yang mereka tidak tahu ternyata di dalam Velkan akan digunakan untuk tujuan Dracula sama seperti ayahnya yang sudah menjadi gosong.
Sedangkan di bawah kastil mereka berdua menyelinap agar tidak ketahuan para pelayan Dracula dan saat masuk ke ruangan berikutnya mereka berdua melihat ada ribuan telur vampir di sana sehingga Gabriel pun sadar kalau ternyata Dracula sedang mencoba menghidupkan keturunannya yang tentunya alat itu pun akhirnya dihidupkan. Karena telur itu akhirnya berdetak, Gabriel yang penasaran dia pun mencoba untuk membuka salah satunya, namun ya, akhirnya setelah sekian banyak percobaan, Dracula berhasil menghidupkan anak-anaknya sehingga dia menyuruh kedua istrinya untuk mengajarkan caranya makan dan dia berdoa pada iblis semoga kali ini mereka semua hidup. Dan Gabriel pun langsung beraksi sehingga Dracula yang melihatnya dia pun langsung ke sana. Lalu Anna berhasil menemukan Igor yang mengatakan kalau manusia serigala itu tidak bertenaga sehingga dia sadar kalau Velkan berada di atas sana, ditambah para warga sangat kaget karena ada vampir dengan jumlah ribuan sedang mendekat. Lalu Dracula yang kesulitan mencari Gabriel dia pun tiba-tiba ditikam olehnya, tapi karena tidak terjadi apa-apa Dracula mengatakan kalau dia bersama Gabriel memiliki sejarah di mana Dracula sangat tahu kalau Gabriel selalu bermimpi buruk tentang adegan perang di masa lalu, namun di saat yang bersamaan Anna yang akan memanjat ke atas dia pun harus ketahuan. Dan sesampainya di atas, Anna melepaskan ikatan Velkan padahal sudah dilarang olehnya sehingga dia pun menjadi lepas kendali dan teriakan itu terdengar oleh Gabriel yang terus didekati Dracula sehingga sedangkan di kota, Karl berhasil menyelamatkan wanita yang akan dibawa terbang namun saat terpojok, tiba-tiba semua anak vampir itu meledak di mana kedua istri Dracula langsung berteriak yang terdengar olehnya sehingga Gabriel langsung pergi ke atas untuk membawa Anna di mana ternyata Velkan sudah lepas dari mesin itu. Setelah situasi tenang, wanita itu mengucapkan terima kasih dan menanyakan caranya membalas budi sehingga Karl langsung meminta wanita itu untuk dan di sisi lain Dracula pun sangat kesal. Sedangkan di tempat Gabriel, dia pun diberitahu oleh Anna kalau semua cara yang Gabriel lakukan di atas itu tidak akan membunuhnya dan Anna menjadi sadar kalau ternyata Velkan sudah tidak bisa kembali menjadi dirinya dan tiba-tiba dan di keesokan harinya Karl yang terbangun karena sudah happy-happy, dia pun tidak sengaja menekan tombol yang memperlihatkan sebuah gambar yang intinya kalau vampir dan werewolf berasal dari kutukan yang sama dan tiba-tiba gambar itu bergerak. When the wolfbane blooms. Lalu di dalam lubang, Gabriel meminta Anna agar untuk tidak berisik karena dia tahu kalau di sini ada makhluk lain dan ya, ternyata itu adalah Frankenstein yang selama ini sembunyi sehingga mereka pun harus menghadapi amukannya.
Namun Gabriel melarang Anna untuk menembaknya dan Frankenstein mengaku kalau dia adalah kunci dari kehidupan anak Dracula, di mana yang mengejutkan kalau ternyata Dracula masih memiliki ribuan telur lain di kastilnya sehingga dia pun meminta mereka untuk mengakhiri hidupnya. There are more of those things. Tapi Gabriel melarang Anna lagi yang kekeh ingin menghabisinya karena Gabriel tidak merasakan hawa jahat pada Frankenstein, dan sayangnya Falcon sudah melihat semua itu lalu kembali ke Dracula sehingga Gabriel berencana akan membawa Frankenstein menuju Roma. Dan di tengah hutan saat malam hari, Gabriel pun mulai meningkatkan kewaspadaannya karena tahu kalau ini adalah waktu para vampir keluar. Melihat itu, mereka langsung terbang ke bawah untuk menyelamatkan Frankenstein, tapi ya, ternyata kereta itu adalah sebuah pengalihan, namun Falcon pun berhasil ke sana. I can help! Setelah itu di pagi harinya Anna berhasil menemukan Falcon yang sedang sekarat dan dia pun meminta maaf pada Anna, dan saat melampiaskan emosinya pada Gabriel, Anna pun melihat kalau dia sudah tergigit olehnya, namun akhirnya mereka didatangi lagi oleh Alera saat di kota, dan dia menawarkan pertukaran di mana Gabriel memintanya bertemu di tempat ramai sehingga Alera pun menyuruh mereka untuk datang ke sebuah pesta topeng besok malam. Tapi Frankenstein takut saat melihat Gabriel terkena gigitan werewolf, dan karena tahu kalau dia akan dibuat pingsan, dia pun berharap kalau pemburu lain akan memburunya. Ya, ternyata Gabriel menaruh Frankenstein di sebuah kuburan dan dia tidak akan menukarnya, dan di saat yang bersamaan Dracula juga berencana untuk menjadikan Anna sebagai istrinya karena dia juga tidak ingin menukar Anna kepada Gabriel. Lalu sesampainya di sana, saat Gabriel melihat situasi, akhirnya dia pun mempunyai ide untuk mendapatkan Anna. It just meets. Tapi Dracula memberitahu kalau tempat ini adalah miliknya, ditambah Igor juga sudah berhasil menemukan Frankenstein sehingga semua orang di sini langsung menunjukkan wujud asli mereka dan Where are we going? Now I know what it's for!
Ya, sayangnya Frankenstein berhasil dibawa oleh mereka yang membuat Gabriel merasa bersalah dan tiba-tiba Carl jujur kalau dia sudah mengirim telegram kepada pihak gereja di mana Frankenstein akan mereka bunuh sehingga Gabriel pun menjadi naik darah. Did you tell them what I'm to become? Tell him, Silver! No! He's that treasure! I'm sorry. Lalu keesokan harinya mereka kembali ke kastil Frankenstein dan melihat kalau barang-barang di sana sudah dibawa ke kastil Dracula yang tentunya lokasi kastil itu tidak bisa ditemukan oleh siapapun sehingga Carl mengajaknya kembali ke rumah Anna dan dia menjelaskan kalau gambar ini adalah sebuah portal menuju kastil Dracula sehingga Carl meminta agar Gabriel mengeluarkan potongan gambar tersebut. The father didn't have this. Dan benar saja mereka semua kaget dengan jumlah telur yang ada di sini, namun karena Igor lewat, Gabriel pun langsung menahannya. Namun tiba-tiba suara dari Frankenstein yang sedang terjebak di es pun terdengar, begitu juga dengan suara dari Dracula yang baru bangun, di mana Gabriel langsung mencoba membengkokkan besi tebal itu, namun Frankenstein memberitahu kalau Dracula punya penawar dari kutukan werewolf dan dia meminta agar Gabriel menyelamatkan dirinya saja. Dan hal itu menyadarkan Carl kalau yang bisa membunuh Dracula hanyalah werewolf sehingga selama ini Dracula sudah memanipulasi para werewolf untuk menjadi bawahannya dengan iming-iming mereka akan diberikan penawar itu sehingga Gabriel memaksa Igor untuk membawa Carl dan anak ke tempat penawar tersebut sedangkan dia sendiri akan menghadapi Dracula. Lalu di atas, Dracula pun sangat senang karena semua persiapannya hampir selesai sambil menyuruh Frankenstein untuk menerima takdirnya dan akhirnya mesin itu dinyalakan lagi. Sedangkan di tempat Anna, mereka berhasil ke tempat penawar itu dan Anna meminta agar dia berjalan lebih dulu. Namun Igor yang melihat kesempatan itu, dia pun langsung mengurung mereka dan kabur. As you like. You tried to get Igor. Tapi tiba-tiba Alera berada di sana untuk menghentikan Anna dan Carl, namun Anna langsung memecahkan toples itu yang ternyata berisi air keras dan melukai wajah Alera, sehingga Anna langsung menyiramkan air itu ke pagar tersebut. Namun sedangkan di jembatan, Carl sangat kaget kalau petir besar menyambar di sekitar sana, namun Igor pun berhasil mengejarnya. Dan Gabriel yang sampai di atas, dia pun dimarahi oleh Frankenstein mengapa tidak fokus mencari penawar itu saja, dan saat melepaskan ikatan itu tiba-tiba ya, Dracula pun hanya membutuhkan satu petir lagi, tapi karena dia melihat Gabriel di sana, dia pun sangat marah. Tapi sayangnya salah satu kaki Frankenstein masih terikat yang akhirnya dia pun tersambar lagi sehingga dengan otomatis ribuan telur di bawah menjadi menetas. Lalu Dracula memberitahu kalau Gabriel sudah terlambat dan satu-satunya cara ialah dengan membunuh Dracula, dan kebetulan kalau sekarang adalah jam 12, Gabriel pun langsung berubah. This cannot be. We are both part of.
Sedangkan di menara sebelah, Frankenstein menahan Alera dan dia meminta Anna agar segera pergi sehingga Anna pun mengucapkan terima kasih padanya yang sangat berarti bagi Frankenstein. What do you think of that? Dracula yang ketakutan, dia pun terus meminta Gabriel agar menjadi temannya dan saat dia terpojok, tiba-tiba bulan purnama tertutup oleh awan sehingga Gabriel kembali menjadi manusia dan langsung menjauh. Lalu Dracula yang kembali percaya diri, dia pun mengintimidasi Gabriel dan meminta agar cincin miliknya dikembalikan yang akhirnya... God forgive me. Ya, tentunya itu adalah sebuah kecelakaan di mana Gabriel sangat sedih karena kekasih barunya sudah tewas di tangannya. Dan keesokan harinya, Gabriel pun mengikhlaskan kepergian Anna dan di saat yang bersamaan, Frankenstein juga kini sudah bebas untuk menjalani hidup di mana Gabriel melihat kalau Anna bersama keluarganya kini sudah bisa masuk surga dan cerita pun tamat.